Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang lagi di channel Arfianto Sadri. Kali ini kita akan membahas tentang biaya sekolah. Kenapa kok pada umumnya SDIT rata-rata SPP-nya mahal-mahal? Oke, simak terus sampai selesai. Yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau kita bicara masalah biaya, tentu sekolah swasta memerlukan biaya tambahan untuk operasional sekolah. Secara umum, biaya pendidikan ini seharusnya ditanggung oleh pemerintah dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu dan layak dan merata terjangkau bagi seluruh warga negara Indonesia, bagi seluruh anak-anak Indonesia. Tapi kenyataannya sampai saat ini pemerintah masih tetap memerlukan bantuan dari masyarakat, bantuan dari para penyelenggara pendidikan swasta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan pendidikan agar bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan bantuan masyarakat ini pun, ya, sampai saat ini masih ada anak-anak Indonesia yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan yang merata dan bermutu dan berkualitas baik. Jadi disclaimer yang pertama adalah bahwa untuk biaya pendidikan seharusnya ini di-cover oleh pemerintah, di-cover oleh negara, ditanggung oleh negara. Jadi kalau ada sekolah swasta, maka sangat wajar jika sekolah tersebut juga membutuhkan bantuan dari masyarakat atau keterlibatan dari para siswa dan orang tua murid yang sekolah di sekolah swasta tersebut. Karena membutuhkan dana tambahan yang dikelola secara mandiri. Yang kedua, kenapa SDIT sekarang kok mahal-mahal? Karena sekolah swasta menjadi bagian dari pilihan. Jika di satu wilayah atau di satu daerah, di sebuah kota, layanan pendidikan sudah mencukupi disiapkan oleh pemerintah, sudah merata di seluruh wilayah kota tersebut atau daerah tersebut, maka keberadaan sekolah swasta adalah menjadi layanan pilihan, ya, layanan pendidikan pilihan yang dipilih oleh orang tua. Artinya, di sekolah tersebut, sekolah swasta bukan sebuah keterpaksaan, bukan pilihan satu-satunya. Sehingga ketika orang tua memilih memasukkan anaknya di sekolah swasta, tentu dengan konsekuensi yang sudah dipahami sejak awal. Konsekuensi yang dipahami diantaranya adalah adanya biaya tambahan atau biaya pendidikan yang harus juga ikut ditanggung oleh orang tua ketika memilih sekolah swasta. Tentu ada beberapa pertimbangan bagi orang tua untuk memilih memasukkan anak-anaknya ke sekolah swasta, diantaranya adalah mungkin dianggap oleh orang tua tersebut sekolah swasta memiliki layanan yang lebih baik daripada sekolah negeri atau sekolah pemerintah. Mungkin orang tua tersebut melihat sekolah swasta memiliki keunikan dan keunggulan tertentu yang tidak ada di layanan sekolah negeri atau sekolah pemerintah di sekitaran tempat tinggal mereka. Pilihan-pilihan atas layanan yang berbeda, layanan mutu yang berbeda, layanan yang unik tadi itu tentu memiliki konsekuensi yang berarti bagi masyarakat, bagi orang tua murid untuk memilih anak-anaknya untuk sekolah di sekolah yang swasta dibandingkan dengan sekolah negeri. Jadi pilihan sekolah swasta ini konteksnya adalah ketika dalam satu daerah tersebut layanan pendidikan sudah relatif merata, biasa di kota-kota besar, di Pulau Jawa atau di Jabodetabek. Lalu yang kedua, sekolah swasta adalah sebagai sebuah pilihan bukan keterpaksaan. Ya. Nah, pilihan ini yang menjadi konsekuensi bagi orang tua murid untuk rela mengeluarkan biaya tambahan, untuk rela mengeluarkan dana pendidikan patungan bersama dengan orang tua murid lainnya yang ditetapkan oleh pengelola sekolah swasta tersebut. Nah, aspek ketiga adalah beberapa tahun belakangan atau bahkan mungkin dekade belakangan mulai muncul ya kalangan keluarga Islam baru atau keluarga kecil baru yang Muslim yang memiliki pengetahuan yang baik terhadap Islam, memiliki kesadaran yang baik terhadap Islam, tapi juga tingkat ekonominya juga relatif baik. Tingkat ekonominya menengah ke atas. Sebelumnya juga ada banyak ya keluarga-keluarga Muslim yang memiliki ekonomi baik, tingkat kesejahteraan yang menengah ke atas. Tapi sebelum ada SDIT atau sekolah Islam terpadu atau sekolah-sekolah Islam lainnya, itu relatif masih sedikit ya sekolah-sekolah Islam yang dianggap berkualitas, dianggap memiliki kualitas yang baik di mata masyarakat. Nah, seiring dengan tren maraknya konsep-konsep sekolah Islam terpadu, seiring dengan maraknya konsep-konsep sekolah swasta yang makin membaik, sekolah-sekolah Islam yang relatif baik mutunya, maka keluarga-keluarga Islam dengan ekonomi menengah atas ini tentu memilih agar anak-anaknya sekolah di sekolah-sekolah Islam yang bermutu baik.
pilihan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri ini menjadi pilihan yang nomor dua. Karena apa? Ya tadi, ada program-program yang berbeda, program-program unggulan, terutama kaitannya dengan program-program yang berhubungan dengan nilai-nilai Islam, berhubungan dengan kompetensi keislaman dan lain sebagainya. Ini meningkat trennya di keluarga Islam dengan ekonomi menengah atas atau dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas. Nah, peningkatan ini yang ditangkap oleh para pengelola sekolah dasar Islam terpadu atau sekolah Islam terpadu yang menawarkan keunggulan, menawarkan pembeda, menawarkan aspek-aspek yang tidak didapatkan di sekolah-sekolah pemerintah atau sekolah-sekolah negeri, sehingga sekolah-sekolah Islam terpadu yang dibuka ini ramai peminat, banyak didaftarkan oleh para orang tua murid, banyak diisi oleh para pendaftar-pendaftar dari kalangan keluarga muslim baru, baik kalangan dengan ekonomi menengah dan tentunya di kalangan ekonomi atas. Nah, ini menjadi faktor kenapa sekolah Islam terpadu mahal dan ramai pendaftar. Aspek berikutnya yang perlu kita coba soroti adalah dengan mahalnya sekolah-sekolah sekarang ini, lalu tadi hadir ya keluarga-keluarga Islam atau bahkan keluarga baru Indonesia secara umum dengan tingkat ekonomi yang relatif baik kesejahteraannya, menengah atas, lalu juga lebih memilih kualitas, memilih layanan yang berbeda dibandingkan dengan layanan sekolah reguler atau sekolah pemerintah, sehingga menyebabkan tidak hanya sekolah Islam yang penuh dengan para peminat, tapi juga sekolah-sekolah yang nasional dengan mutu baik, sekolah swasta ya, sekolah swasta nasional yang dengan mutu baik, sekolah internasional tentu juga mutunya baik. Ini dari tahun ke tahun peminatnya tetap banyak, peminatnya selalu ramai, pendaftarnya selalu cepat penuh, ya cepat terisi kuota bangku siswa barunya. Nah, ini menandakan bahwa ya segmentasi layanan terhadap keluarga-keluarga yang memiliki kesejahteraan yang baik ini cukup tinggi dan masih banyak segmentasi pasarnya atau segmentasi target pembukaan pendaftaran siswa barunya. Aspek yang lain, kita bisa melihat pada perbandingan waktu belajar. Ya, jadi kalau kita membandingkan waktu jam pelajaran dalam satu hari, dalam satu pekan, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, atau kalau kita fokus pada sekolah dasar Islam, biasanya sekolah Islam terpadu ini menerapkan sistem sekolah yang full day. Nah, sistem yang full day ini dia memiliki jam pelajaran yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah yang tidak full day. Walaupun rata-rata melaksanakan dalam waktu misalnya sepekan 5 hari, berbeda dengan yang sekolah pemerintah atau sekolah negeri yang beberapa masih melaksanakan sekolahnya sampai 6 hari sepekan. Nah, jam pelajaran yang berbeda ini tentu akan berkonsekuensi terhadap bertambahnya jam layanan guru, ya, bertambahnya jam layanan terhadap siswa, bertambahnya jam manfaat yang diterima oleh siswa, jam pengabdian yang diberikan oleh guru kepada siswa, bertambahnya layanan yang diberikan sekolah kepada para siswanya. Nah, ini juga memberikan penentu terhadap koefisien, ya, koefisien besaran nilai biaya pendidikan yang ditetapkan oleh para sekolah. Yang berikutnya adalah rasio guru dan murid pun juga kecil. Rata-rata SIT menerapkan layanan pembelajaran Al-Quran dengan sistem grouping, bukan sistem klasikal. Ya, walaupun pelajaran yang lain juga sistemnya klasikal, tapi dengan adanya pelajaran Quran yang sistemnya grouping, ini membuat SDM guru menjadi bertambah. Ya, jumlah kuantitas guru juga bertambah. Ya, jadi tadi jam layanan juga bertambah berbeda dengan sekolah negeri, tapi secara jumlah guru pun juga ini berbeda dengan sekolah-sekolah reguler lainnya. Sehingga jika dibandingkan jumlah guru dengan jumlah siswa, menyebabkan rasio guru dan siswa menjadi kecil. Jika kita lihat rata-rata sekolah yang full day dengan layanan pembelajaran Al-Quran, belajar membaca dan menghafal Al-Quran ini dengan sistem grouping, ini membuat rata-rata rasio antara guru dan siswa itu adalah 1:10. Artinya, satu guru itu mengampu 10 siswa, atau kebalikannya, setiap 10 siswa ini di-cover atau dibimbing oleh satu orang guru. Teman-teman sekalian, rasio 1:10 ini tidak beda jauh dengan bimbingan belajar. Jadi, bimbingan belajar setiap pertemuan memang dengan jumlah siswa yang sedikit, dengan jumlah siswa yang tidak banyak. Satu kelas 5-10 orang, atau rata-rata mungkin ada yang 10-15 orang. Nah, di sekolah reguler, sekolah dasar Islam terpadu, rasionya juga mirip dengan bimbel, 1:10. 10 siswa ditangani oleh satu orang guru. Jadi setara dengan bimbel. Nah, sekolah reguler, tapi layanannya setara dengan bimbel.
Sehingga biayanya pun juga bisa jadi sama dengan biaya untuk bayar bimbel, tapi layanannya jauh ya, lebih banyak dengan sekolah reguler. Kalau bimbel mungkin sepekan 2 kali atau setiap hari tapi hanya 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, 1 sesi per harinya. Tapi kalau sekolah itu bisa 10 jam pelajaran sehari, bisa 5 sesi sehari, 5 hari sepekan, jauh dengan layanan bimbel. Ya, bimbel dengan biaya yang mahal tersebut, ini banyak orang tua tertarik karena mendapatkan benefit layanan pembelajaran yang berbeda dengan sekolah reguler. Nah, SIT atau sekolah yang full day dengan rasio guru 1:10 tadi itu memberikan layanan setara dengan bimbel 5 hari sepekan, ya 10 jam per hari atau 5 sesi per hari, tapi dengan biaya yang sama dengan bimbel. Nah, jadi kalau kita setarakan dengan bimbel, ya, kalau kita setarakan dengan bimbel ini sama harganya. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa mendapat label mahal, karena sekolah SIT yang full day ini disetarakan dengan sekolah-sekolah swasta yang tidak full day atau sekolah swasta yang full day tapi rasio gurunya masih tinggi. Ya, rasio gurunya masih 1:20 atau bahkan mungkin 1:30. Kenapa rasionya kecil tadi ya? Karena pembelajaran Al-Quran biasanya menerapkan metode grouping. Yang kedua, SIT juga rata-rata menggunakan kelas kecil. Atau rombongan belajar itu diisi oleh 20, 25 sampai 30 siswa. Rata-rata mungkin di angka 25 siswa per kelas atau per rombongan belajar. Nah, ini yang menyebabkan rasio antara siswa dan guru menjadi kecil, ya. Sehingga sekolah memiliki kewajiban atau beban ya untuk ya tadi menghitung jam kerja dari guru-guru yang banyak tadi itu. Jadi kalau sebuah sekolah memiliki siswa 500, maka sekolah tersebut rata-rata memiliki jumlah guru di angka 50 orang. Biaya operasional 50 orang guru inilah yang ditanggung, yang menyebabkan biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua menjadi relatif mahal, ya. Atau kalau tadi saya sebutkan sama dengan bimbingan belajar, atau kalau dibandingkan dengan sekolah lainnya menjadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang biasa. Ini yang membuat kenapa sekolah dasar terpadu ini mahal. Jika sudah mahal demikian, kenapa kok gaji gurunya tetap kecil? Ya, nah ini yang pertama kembali kepada kebijakan yayasan. Jika yayasan hanya mengandalkan pada aspek pendapatan dari sumbangan orang tua saja atau biaya pendidikan dari orang tua, SPP dan uang masuk, maka nilai pembagi kepada SDM atau kepada pegawai atau pada guru-guru itu juga menjadi tetap kecil, tidak bisa besar seperti pegawai-pegawai kantoran layaknya di perusahaan-perusahaan besar misalnya. Ya, tapi ketika yayasan punya sumber-sumber lain ya untuk mendapatkan penghasilan yang berbeda atau penghasilan tambahan di luar dari sumbangan orang tua, di luar dari SPP, di luar dari uang masuk, maka yayasan bisa tuh mensubsidi gaji guru atau insentif guru menjadi sedikit di atas rata-rata dibandingkan dengan gaji pegawai-pegawai di perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Ya, tapi ini kembali kepada kebijakan yayasan. Tapi secara umum, dengan nilai yang mahal tadi itu, lalu dengan pembagi jumlah SDM yang banyak, ya tetap pembaginya akan tetap menjadi kecil, ya. Walaupun besar dan kecil ini kita bisa hitung sangat relatif, ya, sangat relatif. Tapi ya tetap kalau di bawah UMR ya kita bisa hitung itu menjadi kecil. Jadi karena pembaginya banyak, SDM-nya banyak, maka dengan SPP yang mahal, dengan uang masuk yang mahal itu, ya tetap akan terbagi kecil dengan apa yang didapatkan oleh guru-guru. Terakhir, kok ada sekolah Islam terpadu atau sekolah Islam, dia mutunya bagus, layanannya baik, fasilitasnya bagus, tapi bisa gratis. Nah, ini menjadi perjuangan bersama-sama. Ya, pertama tadi ya, sekolah swasta, pendidikan swasta adalah bagian daripada membantu pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata di masyarakat. Yang kedua, membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, memberikan alternatif kepada keluarga untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berbeda dengan sekolah reguler, atau mendapatkan mutu yang berbeda dengan sekolah reguler. Nah, ketika kita bisa himpun itu semua dan kita bisa berikan gratis kepada masyarakat, maka penyelenggara sekolah gratis ini juga harus bertanggung jawab untuk menghimpun dana-dana sosial, atau pendiri sekolah tersebut memiliki dana yang sangat berlimpah dari hasil usaha mereka, memiliki dana yang luar biasa banyak, sehingga dia bisa menyisihkan infak bulanannya itu setara dengan operasional sekolah. Nah, ketika ada orang yang memiliki kemampuan tersebut, ya pengusaha besar, orang kaya, konglomerat, muslim, ya mendirikan sekolah dan menanggung seluruh operasional sekolah, ditanggung olehnya, maka bisa itu sekolah diberikan secara gratis dengan fasilitas yang bagus dan layak. Ya, misalnya kalau kita hitung
Rata-rata per bulan sekolah memiliki dana operasional 500 juta. Maka jika ada orang yang memiliki infak bulanan 500 juta sebesar itu, ya mendirikan sekolah dengan bangunan yang bagus, fasilitas yang bagus, guru-guru yang bagus, dengan gaji guru yang layak dan sangat layak di atas rata-rata, tapi siswanya gratis, maka itu bisa terjadi. Yang jadi masalah adalah kasus seperti itu sangat jarang, ya, sangat sedikit, atau sampai saat ini masih sedikit tokoh-tokoh Muslim, pengusaha-pengusaha Muslim yang memiliki kemampuan berinfak setiap bulannya sampai ratusan juta. Ya, infak ratusan juta ya tadi untuk mengcover operasional sekolah yang dideklarasikan sebagai sekolah gratis untuk duafa. Ya, atau lembaga-lembaga filantropi yang mendirikan sekolah, membuat program untuk sekolah-sekolah untuk duafa gratis dengan layanan yang bagus, itu juga bisa, ya. Sehingga program penggalangan dananya adalah program untuk operasional sekolah, untuk gaji guru dan lain sebagainya. Tapi lembaga filantropi tersebut atau lembaga kemanusiaan atau lembaga ambil zakat harus bisa memastikan bahwa program tersebut memiliki program yang jangka panjang, karena layanan pendidikan inilah layanan pendidikan yang jangka panjang, tidak selesai dalam waktu 1 atau 2 tahun, tapi harus terus berjalan bahkan mungkin sampai puluhan tahun dan selamanya. Nah, jadi ada orang kaya, ada lembaga filantropi. Dua hal ini yang membuat sekarang beberapa sekolah-sekolah itu bisa diberikan atau dijalankan dengan biaya yang minim dan gratis. Tapi sekali lagi teman-teman, situasi seperti ini sangat sedikit, ya, belum banyak terjadi. Pengusaha Muslim kita masih belum banyak untuk bisa mengcover itu semua. Ya, kalaupun ada mungkin gabungan pengusaha Muslim sehingga membuat sekolah yang terjangkau dan murah. Sekali lagi, itu belum banyak dan belum bisa masif disebarkan di tengah masyarakat. Ya, baru satu di satu wilayah yang lain, dan lain sebagainya. Belum bisa masif. Nah, yang bisa segera masif, masyarakat mendapatkan layanan pendidikan Islam yang bermutu, maka dibutuhkan gotong royong antara mengelola sekolah dan juga masyarakat keluarga Islam baru tadi yang memiliki tingkat kesejahteraan menengah ke atas atau tingkat kesejahteraan yang jauh di atas rata-rata. Nah, dengan partisipasi yang bersama itu kita bisa bermunculan tuh sekolah-sekolah Islam terpadu atau sekolah-sekolah Islam baru dengan mutu yang baik, dengan cepat, ya, ada di mana-mana, masif, sehingga proses pencerahan kepada masyarakat Muslim akan nilai-nilai Islam itu menjadi juga cepat tersebar, cepat terpahami oleh masyarakat dan sebagainya, dibandingkan kalau kita menunggu sekolah murah, sekolah gratis, tapi mengandalkan pada lembaga filantropi, mengandalkan pada konglomerat atau pengusaha-pengusaha Muslim yang mungkin baru mulai tumbuh di masa-masa sekarang, dan baru 30 atau 20 tahun ke depan kita bisa melihat hasilnya. Nah, oh ya, satu lagi ada yang bisa kita ambil skemanya adalah skema subsidi silang. Artinya apa? Secara reguler, sekolah menerapkan biaya pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah, yang mungkin dianggap oleh masyarakat secara umum itu di atas rata-rata, sangat tinggi nilainya, mahal. Tapi sekolah juga membuka ruang sekian persen bangku sekolah untuk bisa menerima anak-anak yatim atau anak-anak duafa atau keluarga-keluarga Muslim atau para aktivis dakwah yang anak-anaknya bersekolah tapi tidak mampu, itu bisa diberikan subsidi atau kebijakan khusus sehingga biaya masuk atau uang masuknya itu tidak sama dengan siswa reguler lainnya, ada subsidi silang. Dan ini sudah berlaku di banyak sekolah, ya, hampir semua sekolah menerapkan subsidi silang sini. Ada sekian persen siswa yang mendapatkan beasiswa atau potongan atau ya diberikan secara gratis untuk bisa menikmati layanan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, itu yang bisa kita coba lihat, ya, kita dengar, kita pahami kenapa SDIT atau sekolah Islam terpadu kok mahal, ya. Paling tidak 9 poin tadi bisa menjadi catatan buat kita bersama, dan mudah-mudahan ke depannya layanan pendidikan di Indonesia, baik sekolah reguler, sekolah negeri, maupun sekolah swasta yang diampu oleh masyarakat, ini semuanya mudah terjangkau oleh masyarakat di seluruh Indonesia, dan juga dengan mutu yang setara, dan juga mutu yang di atas rata-rata. Saya pikir demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, share, supaya info ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Bantu subscribe, like, dan komen ya.